Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Mutifatoni, seorang mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Jember. Hari ini saya akan mengulas salah satu novel dari Terelie yang berjudul Hujan. Novel yang diterbitkan pada Januari 2016 diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang kurang lebih memiliki 320 halaman. Novel ini berkisah tentang perpisahan, persahabatan, cinta, hujan, dan melupakan. Cerita di novel ini berlatar pada tahun 2050-an dengan segala kecanggihan teknologi yang ada di dalamnya. Wah, novel ini ternyata menceritakan tentang masa depan. Latar suasana tercipta setelah adanya tragedi Gunung Purba yang meletus, yang menghancurkan 2 benua dan menyisakan 10% manusia. Alur dalam novel ini dibuat maju mundur setelah antara tahun 2042 hingga tahun 2050. Dimulai tahun 2050 saat tokoh utama mendatangi sebuah tempat yang bisa menghapus ingatan yang menyakitkan. Di tempat tersebut, tokoh utama menceritakan tahun-tahun yang dilewatinya dan cerita mundur ke belakang. Sesekali alur kembali maju, kemudian mundur lagi. Novel yang diterbitkan tahun 2016 ini memiliki 2 tokoh utama, yang yaitu Lail sebagai tokoh utama perempuan dan Esok sebagai tokoh utama laki-laki. Tokoh pendamping ada Maryam sebagai sahabat Lail, wali kota dan istrinya sebagai orang tua angkat Lail, ibu Lail, ibu Esok, dan ibu penjaga asrama. Juga ada Claudia sebagai adik angkat Esok. Nah, selanjutnya saya akan mengulas sedikit cerita dari novel ini. Pada awal novel diceritakan tentang seorang gadis yang berumur 24 tahun yang berada di suatu ruangan 4x4 yang canggih di sebuah klinik saraf otak. Gadis bernama Lail itu mulai menceritakan sebuah kisahnya. Lail yang saat itu berumur 13 tahun sedang berangkat ke sekolah bersama ibunya menggunakan kereta bawah tanah. Saat itu mereka merayakan kelahiran bayi yang ke-1000 miliar saat bencana gunung meletus yang berskala 8 terjadi. Lail dan ibunya selamat dari kereta, namun ibunya tidak dapat menyelamatkan diri saat menuju ke tempat yang lebih aman. Saat itu pula Lail bertemu dengan sosok pemuda yang berumur 15 tahun yang bernama Esok. Esok yang membantu Lail untuk mengikhlaskan kepergian ibunya dan sekaligus menjadi kakak bagi Lail. Mereka kemudian pergi ke rumah Esok dan menemukan ibu Esok terluka parah pada bagian kakinya. Mereka bersama ambulan mengantar ibu Esok ke rumah sakit dan ke tenda pengungsian. Mereka mencari kesibukan di pengungsian sampai mereka menjadi teman dekat. Ibu Esok sembuh, namun kakinya diamputasi. Setelah kota hampir pulih, semua anak pengungsi harus pergi ke panti sosial. Lail pergi ke panti, namun Esok diadopsi oleh
orang yang kaya bersama ibunya. Esok harus meninggalkan Lail, namun Lail mengikhlaskannya walaupun sedih. Pada bab berikutnya diceritakan tentang perkembangan dan pencapaian Lail dan Esok. Lail pergi ke panti dan mendapatkan teman sekamar, gadis berambut kribo bernama Maryam. Lail dan Esok jarang bertemu. Sekalipun mereka bertemu, mereka pergi ke lubang darurat di mana tempat ibu Lail dan 4 saudara Esok meninggal. Lail dan Maryam menempuh jenjang sekolah keperawatan dan melalui hari-harinya dengan belajar. Kemudian mereka mengikuti organisasi relawan yang banyak membantu orang-orang yang kesulitan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mendapatkan penghargaan paling tinggi karena aksi heroik mereka. Esok mendapatkan penghargaan karena ciptaannya yang revolusioner. Lail bertemu dengan keluarga angkat Esok yang merupakan wali kota. Iklim bumi semakin tidak terkendali. Telah banyak negara yang mengirim pesawat ke luar angkasa hingga keadaan bumi pulih kembali. Esok dan Lail semakin jarang berkomunikasi. Sampai saat Lail bertemu wali kota dan menjelaskan alasan Esok semakin sibuk adalah karena ia membangun kapal luar angkasa untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih acak, dan dia memiliki 2 tiket kapal yang bahkan wali kota pun tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Wali kota mengira 1 tiket lagi akan diberikan kepada Lail, sehingga mendatanginya untuk memohon agar tiket tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Claudia. Mendengar hal ini, Lail menjadi bingung dan membeku tidak menjawab sekalipun. Namun, Lail berpikir bahwa dia tidak ingin menaiki kapal tersebut dan memilih melupakan semua kenangan yang telah ia ukir. Kemudian, Lail pergi ke klinik syaraf otak terdekat di hari di mana kapal-kapal itu pergi. Lail hampir menghapus semua ingatannya. Namun Esok datang, tetapi itu tidak dapat menghentikan Lail yang telah memasuki ruangan tersebut. Lail pun keluar dari ruangan itu. Namun, dia menolak untuk menghapus ingatannya, sehingga mesin penghapus ingatan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Esok meminta maaf dan menjelaskan bahwa 2 tiketnya digunakan untuk Claudia dan ibunya. Dan akhirnya, Esok memilih untuk hidup bahagia dengan Lail di permukaan bumi yang sedang dalam kekacauan dan bencana tersebut. Novel ini membuat pembacanya menjadi berangan-angan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Novel ini memiliki isi yang bagus dengan dibungkus kata-kata dan kalimat yang indah pula. Novel ini juga menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menata hati yang baik. Namun, di novel ini terdapat bagian yang tidak masuk akal, seperti bagaimana cara Lail dan Maryam dapat berlari hingga ke desa hilir dengan selamat. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan, seperti bagaimana Esok menjadi cerdas dan bagaimana ia dapat menciptakan hal-hal yang revolusioner. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan ulasan dari novel ini
dengan ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. Karena novel ini diterbitkan pada tahun 2016. Ciri-ciri karya sastra angkatan tahun 2000 yang pertama adalah mengangkat tema politik, sosial, romantik. Dengan tema dari novel ini menceritakan romans percintaan remaja. Kemudian yang kedua, banyak tokoh perempuan. Dalam novel ini diceritakan tentang tokoh utama yang bernama Lail. Juga tokoh pendamping perempuan yang lainnya. Novel ini menceritakan tentang hadirnya teknologi pada tahun 2050 yang dimana teknologi tersebut jauh lebih modern dibandingkan saat ini. Selain berkaitan dengan ciri-ciri karya sastra angkatan 2000, saya juga akan menyampaikan amanat yang terkandung dalam novel ini, yaitu janganlah mudah putus asa, tetap percaya diri dengan usaha yang telah dilakukan, disertai dengan komitmen dan rasa tanggung jawab. Jangan jadi orang yang rakus, dan pandai-pandailah dalam mengatasi setiap permasalahan yang dimiliki. Dalam novel ini juga terkandung nilai-nilai pendidikan karakter, seperti pendidikan sosial. Nilai peduli sosial yang dimaksud bukanlah mencampuri urusan individu lain, namun lebih pada menolong dan membantu menyelesaikan masalah orang lain sebagai tujuan kebaikan dan perdamaian. Perilaku yang senantiasa berkeinginan untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada individu dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Nah, itulah ulasan yang dapat saya sampaikan terkait novel yang berjudul Hujan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah sampai keadaan pulih kembali. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum hari ini.